perhatikan. Selamat malam semuanya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ide bisnis saya. Saya mengambil ide bisnis yaitu kopi Bajawa. Oleh Bajawa. Kopi dari Bajawa, NTT, Flores. Wow. Pasti teman-teman kan taunya kopi Bajawa yang di Jakarta, pernah dengar kan? Udah. Pertama kita mulai dari value-nya ya. Nah, value-nya ini tuh dari tanah vulkanik 1.200 sampai 1.500 mdpl. Terus jadi harganya tuh adil. Jadi kita sama beli produk ke petani itu adil dan transparan. Terus ada rasa yang unik. Biasanya tuh di kopi-kopi lain tuh lebih cenderung asam. Tapi yang kopi Bajawa ini tuh lebih tidak asam dan rasanya tuh lebih ke karamel dan smooth. Terus itu tentunya ramah lingkungan dan juga kaya akan budaya. Habis itu yang berikut produk organik jangka panjang dan juga jaga lingkungan. Terus yang berikut kita ke customer segment. Yang pertama pria dan wanita, terus pencinta kopi Gen Z umur 16 sampai 35 tahun. Terus konsumen yang sadar akan produk lokal, terus orang yang pencinta trip atau budaya ke Bajawa, trip ke Bajawa, terus kerja dari rumah. Biasanya kan kita kalau bekerja dari rumah kita butuh minuman yang bisa meningkatkan aktivitas kerja kita, seperti kopi. Terus membeli kado. Zaman sekarang kan kalau kita dapat hampers biasanya dari buah kue. Jadi dari kami menawarkan kado tuh dari kopi. Jadi kita kasih hampers tuh pakai kopi, bukan cuman buah dan yang lain-lainnya saja. Terus kayak partners tuh tentu saja yang pertama kopi petani dari Bajawa asli. Terus koperasi lokal untuk meningkatkan koperasi lokal tuh untuk mendukung ekonomi masyarakat setempat. Terus itu supplier kemasan. Terus itu kita ada jasa ekspedisi, dan yang terakhir partner roasting tuh kayak kita bekerja sama orang yang menggoreng kopinya. Saya juga sebentar. Kemarin kan dari value customer ke channel customer service. Bapak saya gini. Jadi ini value, terus ke customer segment, terus channel. Oh, channel. Oke, kita ke channel dulu ya. Yang pertama ada Instagram, tentunya TikTok, terus ada WhatsApp bisnis, terus yang kedua tuh e-commerce, terus event kopi, terus langganan bulanan, kedai kopi, dan juga kolaborasi dengan influencer lokal ya. Terus yang customer relationship. Yang pertama tuh orang yang mau ke Bajawa, terus membagi cerita petani di setiap kegiatannya, atau di setiap ketika kita petani memetik kopi, kita membagi kegiatannya. Terus respon cepat tuh kayak misalnya konsumen tanya-tanya, kita respon cepat. Oke, kita cepat menjawabnya. Terus aktivitas utama, yang pertama ada beli langsung dari petani. Terus yang kedua program berkelanjutan, kontrol kualitas dengan ketat. Terus edukasi tentang kopi. Terus sumber dayanya tuh ada akses langsung ke kebun.
terus yang kedua ada pemanggangan kopi yang berkualitas, terus brand story yang kuat, dan juga pencinta kopi. Terus yang terakhir ada website dan e-commerce. Terus key partners, key partners tuh ada petani kopi dari Bejawa, yang kedua koperasi lokal tuh untuk meningkatkan ekonomi lokal, terus supplier kemasan, jasa ekspedisi, terus partner roasting tuh kayak kita bekerja sama sama orang yang menggoreng kopi. Terus pengeluaran ada yang pertama tuh biaya kopi hijau, terus biaya operasional, terus ada logistik dan pengiriman, roasting dan proses pengemasan, terus marketing dan konten. Terus ada revenue streams, yang pertama jual langsung ke pelanggan, terus supply ke coffee shop dan resto, terus yang terakhir ada langganan kopi, terus paket kado dan hampers. Tadi kan di customer segment kita ada ke orang yang memberi kado, jadi kita dapatnya di sini ada paket kado dan hampers. Terima kasih. Sudah? Oke. Ini dari Teresia. Teresia punya bisnis ya. Itu bisnisnya adalah kopi. Gimana namanya? Kopi Bejawa. Bajawa. Ya. Bajawa. Iya, Bejawa. Bajawa. Bajawa value-nya yang pertama adalah ketinggian berapa tadi? 1.200 sampai 1.500. Kenapa harus tinggi sedikit? Karena tempatnya itu emang di situ, di bawah kaki gunung. Kenapa itu menjadi value? Karena dari tanah Tuhan, geografisnya Pak. Jadi kenapa harus ditanam? Artinya kenapa itu menjadi value? Sehingga orang tuh harus tahu bahwa ini ditanam di sana kenapa? Ya kan? Karena mungkin yang membuat kopinya tuh beda rasanya dari kopi-kopi yang lain. Ya. Karena kalau ditanam di sana kopinya rasanya beda. Ya. Dari kopi yang Lain. Karena mungkin faktor geografis di situ Pak. atau geografisnya. Ya. Kalau tinggi berapa? 1.200. 1.400 ppr. Ya. Ya. Kalau kita kopi ditanam di sana itu hasilnya berbeda, ya. Itu sudah. Sehingga itu menjadi sebuah value. Kenapa bisa berbeda? Karena dia nggak asam Pak rasanya. Kalau kopi yang lain kan biasanya lebih asam. Kalau ini tidak terlalu asam dan dia rasanya tuh lebih smooth dan karamel. Terus butirannya tuh lebih halus. Kalau